teman-teman, saya melihat di Instagram, di Facebook, di grup WA, orang suka mengeluh ketika BBM naik. Ya, sekarang kemarin ini minyak goreng, sekarang BBM lagi. Nah, setiap ada kenaikan BBM, orang langsung bereaksi. Ya, mereka mengatakan bahan-bahan naik. Ya, tapi gaji kok nggak naik, tapi income kok nggak naik, penghasilan kok nggak naik gitu ya. Mereka seperti menyalahkan keadaan. Keadaan sih berjalan seperti biasa aja ya, tapi kitanya yang harus bergerak. Memang apa-apa pada naik, kita yang harus menambah penghasilan kita, karena kita tidak bisa menghalangi kenaikan barang-barang. Ya, harga-harga itu semua sudah tergantung pada inflasi. Itu sudah kondisi ekonomi dunia. Ya, tapi kita yang berusaha menambah penghasilan kita. Jadi artinya kita tidak bisa menyalahkan kondisi, karena tidak semua bisnis ekonomi down. Ya, banyak orang yang berhasil, terutama orang-orang yang melakukan penjualan online atau bisnis online. Ya, karena bisnis online ini bisa menjangkau ribuan orang atau jutaan orang. Nah, kalau dulu orangnya bisnis offline, kemudian pandemi, ya, dan dia merasakan dampak yang luar biasa sekali, ekonominya stop. Tapi ada juga orang yang sebelum COVID dia punya bisnis offline. Nah, kemudian ketika COVID dia beralih ke online. Ya, malah jadi bisnisnya jadi berkembang karena dia bisa melihat peluang. Jadi artinya gini, bukan kondisi yang disalahkan, tapi kitanya harus bergerak sehingga kita juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan di setiap zaman. Nah, saya ingat dulu ya, di tahun 1998 itu zaman krisis moneter, kerusuhan terjadi di Indonesia. Banyak pebisnis bangkrut karena hutang. Tapi ada juga yang kaya mendadak. Ya, karena waktu itu harga dolar naik sampai 16.500. Suku bunga bank itu 65%. Jadi orang yang punya uang di bank itu luar biasa cepat sekali kayanya. Ya, sampai 65% dia punya bunga bank. Bayangkan 65%. Ya, dolar 16.500. Jadi orang yang simpan dolar itu ketika dia jual, uangnya makin lama makin banyak. Sangat kaya sekali. Kemudian 2008 terjadi lagi krisis ekonomi di Amerika. Itu berdampak pada properti di Amerika dan saham dunia. Nah, jadi banyak orang kaya atau investor yang jatuh bangkrut. Tapi ada juga yang bisa melihat peluang pada saat itu. Ya, mereka membeli tanah atau rumah-rumah yang dijual murah. Ya, saya juga melakukan perubahan di zaman digital ini. Ya, seumur saya ini sangat gaptek sekali. Ya, dan susah untuk beradaptasi dengan teknologi, membutuhkan effort yang luar biasa sekali. Tapi kalau kita mau dan kita mau invest yang untuk belajar dari orang-orang yang capable, orang yang punya kemampuan, kita bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Ya, kita tidak bisa, ya kita belajar, ya, dan harus kita bayar. Nah, sama seperti orang kuliah, ya, dia ingin dapat ilmu, dia belajar, dia bayar, kemudian dia lulus, dia bekerja, dapatkan uang. Nah, kita juga akan lakukan seperti ini. Kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa, ya kita carilah pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Kalau zaman sekarang ini kita tidak mau berubah, ya kita akan tertinggal dari inflasi. Inflasi itu cepat sekali jalannya. Kita akan tertinggal di belakangnya. Kita akan mengalami kesulitan terus secara ekonomi. Penghasilan selalu tidak cukup gitu. Nah, banyak bisnis sekarang ini yang tidak terpengaruh pada situasi politik dan ekonomi. Ya, teman-teman bisa cari bisnis apa sekarang yang tidak terpengaruh pada situasi dan politik dan ekonomi. Nah, kebetulan saya berada kan di bisnis asuransi. Ya, puji Tuhan kemarin ketika pandemi itu tidak berpengaruh sama sekali, bahkan omset meningkat, income juga makin bagus, ya. Tapi teman-teman boleh lihat, banding-bandingkan, kira-kira apa ya bisnis saat ini yang tidak terpengaruh pada situasi politik dan ekonomi. Kalau misalnya sekarang nih ada bisnis yang bisa, kalau saya lihat ya bisnis sekarang ini ada yang menjual seperti seminar-seminar. Kemudian jual edukasi gitu ya. Nah, saya pun ada beli-beli buku mengenai edukasi. Saya juga beli
pengetahuan bagaimana cara kita bisa berbisnis di online. Nah, itu saya juga invest di sana. Nah, jadi kita nggak usah terpengaruh pada usia, mau berapapun usia, mau muda, mau tua gitu ya. Yang penting kita mau bergerak dan kita mau berubah, kita bisa menaikkan kita punya income. Yang penting mindset kita, teman-teman, mindset kita akan mempengaruhi kita punya income. Ya, oke, teman-teman, sekian. Terima kasih sudah melihat sampai akhir.